Dalam kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang ikhlas ya. Sekarang kita belajar tentang khauf ya. Kita belajar tentang apa sekarang? Khauf apa tobat? Taubat ya. Kemarin khauf sudah Pak Ali sampaikan ya. Pak Ali ulangi lagi bahwa khauf itu apa? Khauf itu kita takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Kenapa kok khauf itu kita takut kepada Allah? Karena di dalam gejolak jiwa itu akan muncul dugaan-dugaan kita akan dibenci dan kita juga akan kehilangan sesuatu yang kita senangi. Kita takut dibenci oleh Allah, kita takut kehilangan apa yang kita senangi dihilangkan oleh Allah. Itu khauf ya. Tapi khauf pada tingkatan tertentu ya, itu kita takut dibenci oleh Allah, kita takut kehilangan kesenangan kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau khaufnya anak sekolah itu apa? Khaufnya anak sekolah itu takut kita tidak belajar, takut kita tidak melaksanakan pembelajaran. Kemudian takut terjadi apa? Takut hilangnya rasa senang untuk belajar. Itu khaufnya anak sekolah. Ya. Kemudian kita langsung ke tobat. Tobat itu memiliki arti apa? Tobat itu kembali. Kembali apa? Kembali ke jalan yang benar, yang didasari keinginan yang kuat dalam untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebenarnya. Itu tobat. Tobatnya anak sekolah itu apa kira-kira? Setiap ustadznya, setiap ustadzahnya ketika mengajar pasti menyampaikan seperti ini. Hei anak-anak, jangan lupa belajar, sikapnya yang baik, pakaiannya yang baik, pakai peci harus juga baik. Itu pasti rata-rata disampaikan seperti itu ya. Itu apa? Itu mengingatkan agar anak-anak untuk bertaubat ya. Belajar diingatkan terus. Karena apa? Karena belajar itu memang perlu diingatkan. Karena lebih banyak tidak belajarnya daripada belajar. Kok bisa Pak seperti itu? Karena tidak belajar itu sudah melupakan kebiasaan. Sama dengan dan belajar itu belum merupakan kebiasaan. Makanya anak-anak setiap belajar perlu diingat ya. Kemudian kembali menuju ke jalan yang baik, kembali menuju ke jalan yang tidak melanggar perintah Allah. Dari yang semula melanggar perintah Allah itu namanya taubat. Paham ya? Dasar-dasar taubat terdapat di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba Al-Quran surat Tahrim ayat 8 dibaca Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taubu ilallah
Ya. Kemudian artinya dibaca Abi Ahmad Asrori. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, Ya. taubat yang sembunyi-sembunyi. Kemudian Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 dibaca Asfin Saukul Aziz. Kemudian dibaca artinya Bagaskara Nugroho. Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dibaca Teguh Saiful Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wa tastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi atamarati. Kemudian artinya dibaca Yusuf Christian. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Ya, dari dasar tobat ini bisa kita pahami bahwa setiap orang yang melakukan tobat, karena orang itu pasti melakukan namanya dosa, melakukan kesalahan, pelanggaran. Kalau melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, cepat-cepat kembali kepada Allah dengan taubat. Tetapi tidak tobat biasa, taubatan nasuha itu tobat yang bagaimana? Tobat yang semurni-murninya tobat. Tobat nasuha syaratnya, satu, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan. Itu syaratnya. Dia akan meninggalkan itu dan dia betul-betul menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Itu tobatan nasuha, ya. Ketika sudah melakukan tobat yang betul-betul tobat, anak-anak dan semua orang itu akan digolongkan oleh Allah menjadi termasuk golongan orang-orang yang beruntung, supaya kamu beruntung, ya. Karena tobat itu akan memiliki keuntungan bagi mereka yang mau bertobat. Apa keuntungan tobat itu? Salah satu keuntungan tobat, dia akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Kemudian taubatan nasuha sendiri itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, setiap hari minimal, ya, kita melakukan membaca istighfar taubat secara lisan itu kalau bisa 100 kali. Karena apa? Karena Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang maksum. Maksum itu apa? Yang tidak berdosa, yang sudah betul-betul dibersihkan oleh Allah, baik perilakunya, baik kata-katanya, baik sikap diamnya. Dia terhindar dari namanya dosa, ya. Itu aja Nabi sendiri melakukan istighfar 100 kali. Itu sudah orang-orang yang paling bersih, tidak berdosa. Apalagi kamu dan saya dan Pak Ali setiap hari pasti melakukan namanya perbuatan dosa. Seperti kita bertatap muka ini, si murid tidak mendengarkan seorang gurunya, itu juga
sudah dinamakan berdosa. Ketika kita bertatap muka, kamu malah menulis sendiri seperti orang yang sudah pandai, tapi murid itu sebenarnya dia dalam kategori menuntut ilmu, itu juga dikatakan berdosa. Makanya setiap hari kamu dilatih oleh Pak Ustadz. Kalau di pondok, kamu dilatih oleh para pengurus pondok, dilatih beristighfar. Ketika habis sholat beristighfar. Makanya ketika habis sholat jangan cepet-cepet nunggu dulu imamnya setelah berdoa. Itu salah satu bentuk tobat yang luar biasa. Paham ya? Paham ya? Anak-anak kalau habis sholat langsung keluar apa nunggu sampai imamnya selesai kira-kira? Nunggu sampai imamnya selesai semuanya. Ya alhamdulillah ya. Kemudian cara bertobat. Cara bertobat dibagi menjadi 3. Pertama, menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah diperbuat. Ya, kita menyesali perbuatan kita, menyesali perilaku kita yang salah. Ya. Kemudian meninggalkan perbuatan maksiat. Kita berusaha meninggalkannya, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Contohnya apa? Kalau anak-anak murid, kalau anak-anak yang sering belajar, jangan sering meninggalkan tempat belajar. Tempat belajar itu seperti ini, kamu di sekolah bertatap muka, ketika di pondok kamu diniyah, ketika malam kamu mengaji. Itu namanya majelis belajar. Jangan ditinggalkan. Harus diikuti. Ya. Kemudian berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, perbuatan maksiat itu. Ketika anak-anak sebagai anak-anak belajar, ketika kamu sedang meninggalkan majelis belajar, segera kamu kembali. Ketika kembali, kamu tidak sekedar kembali, tapi di dalam hati berniat tidak mengulangi perbuatan tersebut. Terus, kemudian bila kamu dosa terhadap temannya, dosa terhadap manusia, minta maaf terhadap orang yang dizalimi, yang dirugikan. Karena apa? Lesan kamu itu tidak sengaja bisa menyakiti temannya. Paham ya? Bisa menyakiti temannya, bisa menzalimi teman. Contohnya saja yang mudah, sandal milik teman kamu pakai, kamu tidak meminjamnya, kamu pakai secara itu termasuk sesuatu yang salah, ya. Nah, itu harus kamu bertobat, ya. Kemudian menggantikan kerugian setimbang dengan kerugian yang dialami. Jika kamu meminjam milik temanmu, kamu tidak minta meminjam dulu, kemudian kamu pakai dan itu hilang, harus kamu ganti. Paham ya? Kecuali kalau teman kamu tadi itu merelakan hal tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, akhlaknya dibaikan oleh Allah SWT. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.